Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayat Kumatija Esari MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Juanda. Pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan salah satu mata kuliah yang saya ambil pada Fakultas Hukum Universitas Juanda, yaitu mata kuliah Hukum Ekonomi Islam atau Hukum Ekonomi Syariah. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang disampaikan kepada mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Juanda. Nah, di dalam mata kuliah ini terdapat beberapa topik penting yang perlu disampaikan kepada mahasiswa agar menjadi bekal bagi mereka ketika mereka lulus dari Fakultas Hukum. Nah, di antara sekian banyak topik yang terdapat di dalam mata kuliah ini, salah satu yang paling penting menurut saya adalah kegiatan atau transaksi ekonomi yang dilarang dalam Islam. Nah, karena setiap mahasiswa harus mengetahui kegiatan-kegiatan ekonomi mana saja yang dilarang dalam hukum Islam agar mereka bisa mengetahui kegiatan yang boleh dan kegiatan yang tidak boleh. Nah, untuk penyampaian mata kuliah ini atau pada penyampaian topik dalam mata kuliah ini, saya selalu menggunakan 3 tahap, melalui dalam 3 tahap, yaitu tahap pembukaan atau pendahuluan. Yang di dalam pendahuluan ini saya mulai dengan salam, kemudian saya mengajak mahasiswa untuk berdoa dan menanyakan kesehatan mahasiswa dan kesiapan mereka dalam mengikuti mata kuliah yang saya atur. Kemudian menanyakan kehadiran, jika tidak ada mahasiswa yang hadir, alasan ketidakhadiran dan apa saja yang menyebabkan mahasiswa tidak hadir. Kemudian ada kegiatan inti dalam pembelajaran atau kegiatan pengajaran yang saya lakukan, yaitu kegiatan saya sampaikan dalam beberapa metode, yaitu bisa metode ceramah atau metode diskusi dan juga menggunakan metode problem solving atau melihat kasus-kasus masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian kegiatan yang ketiga atau tahap yang ketiga itu adalah kegiatan penutup. Saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya atau memberikan masukan jika ada hal-hal yang belum dipahami. Berikut ini saya tampilkan salah satu video saya yang dilakukan dengan pembelajaran saya lakukan dengan topik transaksi yang dilarang dalam hukum ekonomi Islam. Berikut videonya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pada sore hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan salah satu tugas kita, yaitu mengikuti pelatihan hukum ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam. Teman-teman semuanya, teman-teman semua hari ini kita akan membahas tentang transaksi yang dilarang dalam Islam. Ya, ada beberapa kegiatan ekonomi yang dilarang dalam Islam. Namun ini mata kuliah hukum ekonomi Islam ini salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh teman-teman sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Kenapa? Karena mata kuliah hukum ekonomi Islam ini sudah diberlakukan di berbagai macam instansi seperti perbankan syariah, kemudian peradilan dalam Islam. Nah, nanti teman-teman bisa melihat kenapa terjadi sengketa di peradilan atau terjadi sengketa di perbankan. Nah, itu karena beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para legal maupun para bankir itu bertentangan dengan hukum Islam atau hukum Islam. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita jelaskan atau kita pahami dalam kegiatan atau dalam transaksi-transaksi yang dilarang dalam hukum Islam. Yang pertama itu transaksi yang dilarang dalam hukum Islam. Yang pertama itu transaksi yang dilarang karena objeknya, yaitu objek yang ditransaksikan itu adalah objek haram seperti daging babi, minuman haram, obat-obatan atau organ tubuh manusia. Jadi kenapa dikatakan objeknya haram? Itu karena objek itu memang secara Islami itu memang tidak dibolehkan untuk diperdagangkan. Ya, seperti
apa nih, seperti daging babi. Daging babi itu kan termasuk objek yang dilarang untuk dikonsumsi. Kalau sudah dilarang untuk konsumsi, maka tidak boleh digunakan untuk ditransaksikan. Kemudian minuman haram. Minuman haram ini adalah minuman yang menyebabkan manusia itu menjadi organ tubuhnya menjadi besar. Kalau kita mengkonsumsi minuman haram, itu bisa membuat otak kita atau kemudian obat-obat terlarang. Yang dimaksud di sini adalah obat yang berkaitan dengan seperti obat-obatan narkoba, kemudian narkotika, itu yang dimaksud dengan obat-obat terlarang. Nah, dan yang terakhir ini adalah organ tubuh manusia yang tidak boleh ditransaksikan. Organ tubuh manusia itu atau bagian tubuh manusia itu dilarang untuk ditransaksikan. Jadi transaksi dilarang itu bukan hanya akad yang dilakukan, tetapi juga berkaitan dengan objeknya. Kalau objek sudah haram, maka transaksi itu sudah pasti haram. Nah, kemudian yang kedua, transaksi atau jenis transaksi yang dilarang karena karena akad yang dilakukan oleh para pihak dalam transaksi itu. Nah, jenis transaksi yang dilarang adalah jenis transaksi yang mengandung maisir, gharar, dan riba. Nah, tiga landasan ini atau tiga peralatan hukum ini yang selalu dikaitkan dengan hukum ekonomi Islam, hukum ekonomi syariat. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan maisir, gharar, dan riba? Di sini bisa kita lihat, maisir adalah semua bentuk perpindahan harta ataupun barang dari satu pihak kepada pihak lain tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan secara syariat. Namun perpindahan itu terjadi melalui permainan seperti taruhan uang pada permainan kartu, pertandingan sepak bola, pacuan kuda, pacuan greyhound, dan seumpamanya. Dengan dilarang karena ada beberapa hal yang menjadi alasan kegiatan ekonomi ini dilarang. Pertama, perbedaan dan menimbulkan kerugian dan maksud di sini adalah permainan seperti kalau kita melempar bola, misalkan masuk di dalam sebuah mangkok, yang misalnya kita melempar bola pingpong, itu masuk di dalam mangkok, maka kita akan mendapatkan hadiah atau uang dari lemparan itu. Nah, itu termasuk dalam kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan yang mengandung maisir. Dan yang berikut adalah karena harta atau yang kedua menghilangkan keredahan dan menimbulkan kebencian dendam. Nah, jadi maksudnya di sini adalah bahwa kegiatan yang dilakukan itu merugikan orang lain sehingga orang lain itu tentunya merasa dendam kepada orang atau pihak yang merugikan dia. Kemudian yang ketiga tidak sesuai dengan fitrah insani yang berakal dan disuruh bekerja untuk dunia dan akhirat. Nah, pada dasarnya kalau untuk mendapatkan suatu nafkah itu tentunya kita harus melalui dengan pekerjaan. Tapi kalau dengan judi atau kita lakukan kegiatan-kegiatan permainan itu otomatis itu hanya menggunakan objek transaksi seperti uang, tetapi tidak menggunakan fisik kita atau otak kita. Jadi hanya melemparkan penipuan di dalamnya. Nah, kalau sekarang sedang terjadi dalam dalam masyarakat, yaitu dalam jual beli bahan buah-buahan atau bahan pertanian yang belum jelas apakah nanti bisa sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Nah, itu bisa juga terjadi dalam transaksi seperti jual beli online. Kalau kita memesan satu objek, satu barang di Shopee atau Lazada, barang yang diharapkan itu adalah seperti yang tertera pada gambar. Tapi ternyata setelah data barangnya itu, barang itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu yang dimaksud dengan gharar. Jadi gharar itu lebih kepada penipuan. Jadi dapat kita simpulkan dari apa yang kita pelajari, transaksi dilarang dan itu dapat dilihat dalam dua hal, yaitu transaksi yang dilarang karena zatnya
Dan yang kedua itu transaksi dilarang karena jenis transaksi itu sendiri, yaitu transaksi yang mengandung material oral dan riba. Jadi tiga ini yang menjadi ukuran dalam bertransaksi dalam hukum Islam. Dalam kegiatan ekonomi Islam, ini tiga hal ini yang selalu disandarkan dalam setiap kegiatan, baik di perbankan, di dalam transaksi jual beli, dan yang satu lagi itu ada namanya penimbunan ya, penimbun barang sampai menunggu harganya naik baru dia jual. Nah, itu biasanya kalau teman-teman lihat di dalam pasar itu kalau biasanya barang harga naik turun. Nah itu karena mulainya dari si penimbun itu, dia menimbun barang-barangnya, dia menunggu sampai barang itu sudah mulai habis baru dia jualkan barang dan menentukan harganya. Itu salah satunya yang dilarang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan, kita masih ada waktu untuk berdiskusi kurang lebih 5 sampai 10 menit. Perbedaan antara beli dan riba, jual beli dan riba. Lalu yang kedua, kita udah tahu kan sekarang tuh ada jual beli lewat online. Itu hukumnya apa? Mungkin di sini kita belum ada yang tahu hukum jual beli online itu. Sebenarnya kan kita tahunya jual beli itu harus ada akad dan harus akad kedua belah pihak. Sementara kan jual beli online itu kedua belah pihak itu tidak ketemu dan belum ada jelas barang itu. Jadi dalam jual beli itu kan ada namanya rukun ya. Rukun dalam jual beli itu yang pertama itu ada orang yang bertransaksi, kemudian ada objek yang ditransaksikan, dan ada akad yang dilakukan oleh kedua pihak, atau istilahnya itu ada transaksi yang dilakukan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Jadi rukun dalam itu ada yang pertama itu ada orang yang bertransaksi, kemudian objek yang diperjualbelikan, dan adanya akad yang disebutkan tadi ya, harus ada akad. Nah, cuman kalau di dalam media online atau katakanlah yang paling populer itu adalah Shopee dan Lazada. Nah itu kita misalnya itu tidak ada transaksi antara istilahnya tidak ada ijab dan kabul gitu. Ada ijab kemudian kabul. Jadi kita mengucapkan saya membeli baju ini dengan harga sekian, lalu si penjualnya mengatakan bahwa saya menerima dan saya memberikan barang itu, namanya ijab kabul gitu. Jadi mengucap kemudian membalas dengan ucapan atas ucapan si pembeli tadi. Jadi pembeli penjual. Nah itu kalau dalam transaksi secara langsung itu memang harus ada rukunnya. Tapi kalau kita lihat di Shopee itu sebetulnya itu yang satu itu yang bilang itu adalah akadnya gitu. Memang pada pihak itu ada penjual, ada pembelinya gitu. Kemudian ada kan kalau dulu tidak menyebutkan media. Nah, itu kan Bank Mandiri itu kan nama kan ya. Syariah juga dianggap sebagai nama. Tapi sebenarnya ada perbedaan antara konvensional dengan Islam. Kalau konvensional seperti Mandiri atau bank-bank lainnya yang konvensional itu kan objeknya maupun haram atau tidak, mereka tidak peduli. Kalau kita itu peduli. Kalau Islam itu dia peduli objeknya maupun jenis transaksinya. Nah, dan tidak menggunakan riba di dalamnya. Dan dia tidak mau membiayai kegiatan masyarakat, kegiatan yang mengandung masyarakat atau kegiatan yang mengandung dorong. Nah, itulah namanya bank syariah. Kenapa mengatakan bank syariah? Karena syariah itu bisa saja dianggap sebagai nama, bukan karena di dalam transaksi itu. Ya, karena kalau kita lihat bank syariah Indonesia, ya sama aja kan, Mandiri dan itu adalah dua nama yang bisa dianggap sebagai nama itu. Tapi kalau kita yang orang yang sudah paham, kalau kita lihat syariah itu pasti banknya bank Islam gitu. Itu saja saya mungkin tambahan dari saya. Kalau ada hal yang lebih ditanyakan lagi, kita punya waktu, dan kalau mau
teman-teman bisa melihatnya pada media-media atau jurnal-jurnal untuk menambah wawasan teman-teman. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, semoga selalu dan selalu bisa ikut dalam setiap kegiatan kampus sampai teman-teman bisa sampai pada akhir studi. Demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.